Di balik jeruji besi, kekuatan spiritual Mandela, dan peran doa, saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atas rasa takut itu. Orang yang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang menaklukkan rasa takut itu. Nelson Mandela. Saat dunia berduka atas meninggalnya Nelson Mandela dan menghormati warisan luar biasa dari kehidupan luar biasa yang diwariskannya, pesan yang dibagikannya tentang keberanian, ketahanan, pengampunan, dan komitmen terhadap tujuan yang lebih besar daripada diri sendiri, sama relevannya bagi kita masing-masing. Saat ini seperti halnya pada masa puncak era apartheid. Ketika Mandela lahir pada tahun 1918, tidak seorang pun akan mengatakan bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi orang hebat. Ia meraih kekuasaan yang sangat tinggi, karena ia menolak untuk tunduk pada pemikiran remeh banyak orang di sekitarnya. Ia menjadi salah satu orang terhebat di zaman kita, bukan karena tempat kelahirannya, atau bagaimana ia diperlakukan, tetapi karena cara ia memilih untuk menanggapi kekuatan kebencian dan kefanatikan. Perjuangan kita mungkin membentuk kita, tapi tidak pernah mendefinisikan kita. Kisah hidup Mandela adalah kisah tentang bagaimana ia mengatasi kesulitan dan menghadapi tantangan yang bagi banyak orang tampaknya tidak dapat dipecahkan dan tidak dapat diatasi. Ia menunjukkan kepada kita bahwa menguasai hidup bukanlah tidak adanya masalah, tetapi menguasai masalah. Tentu saja ia memiliki bagiannya. Cara ia memilih untuk menanggapi ketidakadilan apartheid dan kebrutalan orang-orang yang mendukungnya menunjukkan kepada dunia bahwa hidup mungkin sulit, tetapi kita tidak harus menjadi keras karenanya. Bahwa meskipun kita mungkin tidak memilih keadaan kita, kita selalu memiliki pilihan untuk menyerah pada rasa mengasihani diri sendiri, menjadi korban, dan putus asa atau tidak. Memang, ia mengajari kita tentang ketahanan jiwa manusia dalam menghadapi sakit hati dan kesulitan, dan kemungkinan yang dapat muncul ketika kita memilih untuk fokus pada apa yang dapat kita lakukan, dibandingkan dengan apa yang tidak dapat kita lakukan. Percakapan yang berani dapat mengubah dunia. Pada akhir tahun 1980-an, saat Nelson Mandela hampir mengakhiri 27 tahun di penjara Pulau Robben yang terkenal kejam, Presiden Afrika Selatan saat itu, F.W. de Klerk, bertemu dengannya secara pribadi beberapa kali. Mereka bertemu untuk merundingkan isu-isu kontroversial yang tertanam dalam sistem apartheid, tetapi juga untuk membahas cara menempa masa depan baru bagi Afrika Selatan yang terpecah belah. Setelah Mandela dibebaskan pada tahun 1990, percakapan mereka berlanjut meskipun saya berasumsi di lingkungan yang lebih nyaman, meskipun pendapat mereka berbeda. Mereka bersatu dalam komitmen mereka untuk masa depan yang lebih baik, lebih adil, dan setara bagi negara mereka. Kepedulian bersama mereka terhadap kesejahteraan warga Afrika Selatan dan generasi setelahnya melampaui perbedaan mereka, memungkinkan mereka untuk bersatu dalam dialog untuk menavigasi jalan ke depan melalui medan yang tidak pasti. Dengan berbicara terus terang, mendengarkan dengan berani, dan tetap fokus pada tujuan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Percakapan mereka menyiapkan panggung untuk perubahan yang mendalam, dramatis, dan belum pernah terjadi sebelumnya yang akan datang. Saat saya menulis ini, saya tidak dapat menahan diri untuk berpikir betapa memalukannya bahwa beberapa pemimpin Afrika Selatan saat ini tidak memiliki keberanian dan karakter yang kita lihat dalam diri Mandela dan de Klerk. Kemauan Mandela untuk terlibat dalam percakapan ini menunjukkan betapa besar kekuatan yang dapat dimiliki percakapan kita. Kekuatan untuk membuka kemungkinan, kekuatan untuk menutupnya, kekuatan untuk menjalin hubungan yang bertahan seumur hidup, kekuatan untuk mengakhirinya dalam hitungan detik, kekuatan untuk membangun kepercayaan, kekuatan untuk menghancurkannya, kekuatan untuk memicu kekerasan dan pembunuhan, kekuatan untuk membawa perdamaian dan mengubah dunia. Kemauan Anda untuk memasuki percakapan dengan berani tentang hal-hal yang penting juga dapat mengubah lintasan banyak kehidupan
dimulai dari kehidupan Anda sendiri. Bermain kecil tidak akan menguntungkan siapapun. Kita bertanya pada diri sendiri, siapakah saya hingga menjadi brilian, cantik, berbakat, dan luar biasa? Sebenarnya, siapakah Anda? Jika tidak menjadi diri Anda adalah anak Tuhan. Bermain kecil yang Anda lakukan tidak melayani dunia. Kata-kata ini yang diucapkan Mandela saat pelantikannya dikaitkan dengan penulis Marianne Williamson sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Telah menantang dan menginspirasi jutaan orang untuk melangkah melewati keraguan dan ketakutan mereka menuju tindakan berani yang lebih bertujuan. Perjalanan panjang Mandela menuju kebebasan, seperti judul biografinya, didorong oleh tujuan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Karena sangat menyadari besarnya tantangan yang dihadapinya dan risiko nyata yang diambilnya, ia juga tahu bahwa bermain kecil tidak akan melayani siapapun. Tentu saja, membandingkan diri kita dengan Mandela, sama sedikitnya melayani kita seperti bermain kecil. Setiap dari kita dipanggil untuk keberanian yang lebih besar, dengan cara yang unik. Tidak seorang pun kebal terhadap rasa takut. Tidak seorang pun selamanya bebas dari keraguan diri. Terhubung dengan tujuan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Adalah hal yang memungkinkan kita untuk melangkah melewati rasa takut kita akan ketidakmampuan. Untuk berpikir lebih besar, untuk bermain lebih berani, dan untuk bertindak dengan keberanian yang dibutuhkan untuk memberikan kontribusi penting yang hanya dapat kita lakukan. Hanya ketika kita masing-masing mengindahkan panggilan itu, kita dapat berharap untuk sebuah dunia di mana kedamaian, kemakmuran, dan kesempatan tidak hanya untuk beberapa orang yang beruntung, tetapi untuk semua orang. Seperti yang dikatakan Mandela pada pelantikannya, kita dilahirkan untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Itu tidak hanya ada di dalam diri sebagian dari kita, itu ada di dalam diri setiap orang. Dan ketika kita membiarkan cahaya kita sendiri bersinar, kita secara tidak sadar memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita terbebas dari rasa takut kita sendiri, kehadiran kita secara otomatis membebaskan orang lain. Pengampunan adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian di hati kita, rumah kita, dan dunia kita. Anda mungkin percaya bahwa Mandela berhak untuk bersikap getir terhadap mereka yang telah memenjarakannya selama 27 tahun dalam hidupnya. Namun, ia tidak pernah melakukannya. Sesungguhnya, hidupnya merupakan pesan yang kuat tentang kekuatan memaafkan. Kemarahan dapat meracuni hati, menimbulkan penyakit dalam tubuh, menghancurkan hubungan, menggagalkan karier, menghancurkan keluarga, dan menyebabkan penderitaan yang tak terkira. Yang paling menyedihkan adalah bahwa hal itu seringkali berdampak kecil pada mereka yang kepadanya kita begitu marah. Jutaan orang yang telah menghadapi ketidakadilan yang jauh lebih sedikit daripada Mandela menjalani hidup mereka dengan berpegang teguh pada kebencian, kesalahan, dan kepahitan, terbelenggu oleh peristiwa masa lalu yang tidak pernah dapat mereka kendalikan. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa berpegang teguh pada kemarahan itu seperti menelan sebotol racun dan menunggu orang yang kita benci mati. Namun, melepaskan kemarahan melalui pengampunan bukanlah hal yang mudah, seperti yang pernah dikatakan Mandela. Orang yang berani tidak takut memaafkan demi perdamaian. Oleh karena itu, pengampunan tidak pernah menjadi pertanyaan tentang apakah orang lain layak menerimanya, melainkan tentang apakah kita memilih untuk membebaskan diri dari membiarkan orang lain memiliki kekuasaan atas kita. Seperti yang saya tulis di Find Your Courage. Dengan menyimpan amarah, Anda menimbulkan luka yang lebih besar pada diri sendiri daripada orang lain. Mandela menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita membuka hati kita, kita dapat mengubah luka yang ada di atasnya menjadi lencana kehormatan, keberanian, ketahanan, pengampunan, dedikasi, untuk tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Ini adalah pesan abadi dari kehidupan Madiba yang hebat. Saya tidak dapat memikirkan cara yang lebih berarti untuk menghormati kepergiannya
daripada merenungkan warisan yang kita ciptakan setiap hari dalam cara kita memilih untuk menjalani hidup kita sendiri. Apakah hidup Anda menceritakan kisah keberanian, ketahanan, pengampunan, dan komitmen untuk tujuan yang lebih besar dari diri Anda sendiri? Sesuatu untuk direnungkan saat kita berduka dan merayakan kehidupan seorang pria yang benar-benar luar biasa yang telah meninggalkan dunia ini selamanya lebih berani dan selamanya lebih baik. Nelson Mandela.